langkah selanjutnya setelah ada somasi ini bagaimana? Kalau itu sih kami tidak perlu tanggapi ya, karena kalaupun misalnya bahwa di situ ada permintaan maaf atau ada tuntutan supaya kami mencabut kembali surat itu dan ada ancaman untuk dilaporkan polisi, kami silakan saja, karena yang penting bahwa Ibu Supriyani tidak pernah mencemarkan nama baik siapapun ya, karena yang diceritakan kondisinya Ibu Supriyani adalah kondisi memang yang dirasakan pada saat itu. Kasus yang menimpa guru honorer Ibu Supriyani yang ada di Gunung Selatan yang kemarin sempat menyepakati ya menandatangani surat kesepakatan damai antara Ibu Supriyani dengan keluarga Wibowo Hasyim, seorang polisi yang akhirnya dicabut oleh Ibu Supriyani, yang berujung mendapat somasi dari Pemda, pemerintah daerah Konawe Selatan. Bagaimana sih tanggapan dari kubu Ibu Supriyani, yaitu dari penasihat hukum? Tanggapan dari penasihat hukum dari somasi yang dilayangkan oleh Pemda, pemerintah daerah Konawe Selatan, mungkin bisa jadi ya dari instansi tersebut lah, nggak bisa menyebutkan secara personal ya, karena itu dari instansi. Bang Andre menanggapinya itu ya nggak perlu ditanggapi, meskipun ada permintaan untuk mengklarifikasi lah, untuk minta maaf lah dan sebagainya, karena di situ menurut Bang Andre Ibu Supriyani ini tidak mencemarkan nama baik dari Pemda ataupun dari pejabat-pejabat yang ada di situ secara personal, tidak ada kata-kata mencerminkan. Cuman hanya saja Ibu Supriyani ya mencabut gitu saja surat kesepakatan yang telah ditandatangani dengan alasan Ibu Supriyani tidak membaca secara utuh, dan di situ ya tidak waktu di situ katanya itu Ibu Supriyani ya merasa tertekan, kemudian terpaksa untuk menandatangani. Julius, bagaimana tanggapan Anda melihat somasi yang muncul di tengah jalannya sidang? Ini kasusnya juga kontroversial, kemudian di tengah jalan, di tengah persidangan ada somasi dari Bupati. Ya, pertama itu jelas membuktikan bahwa kasus Ibu Supriyani ini menggambarkan adanya ketimpangan ya antara mereka yang berkuasa, kekuasaan, dan rakyat biasa, begitu ya. Jadi sejak awal bagaimana pelapornya adalah dari pihak kepolisian, lalu prosesnya begitu cepat sampai kepada persidangan dibantu oleh jaksa, dan tidak diusahakan untuk dihentikan oleh jaksa maupun hakim, itu sudah menunjukkan betapa timpangnya relasi antara kekuasaan dan rakyatnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah tadi saya mau merespon, meskipun Ibu Supriyani mengatakan tidak ada satupun yang menekan secara personal, tidak ada satupun yang mengintimidasi, tapi gambaran itu hadir ya, seperti poin pertama yang saya jelaskan, ketika dalam pertemuan itu dihadiri pihak-pihak kekuasaan gitu ya, struktur negara di situ, lalu ada Ibu Supriyani seorang warga negara biasa mungkin dengan pendampingnya, dan isinya adalah untuk mencapai satu kesepakatan. Bagaimana bisa mencapai kesepakatan dalam satu posisi yang timpang ini saja sudah tidak rasional. Jadi saya pikir sekali lagi somasi yang dilayangkan oleh institusi, ingat ya, somasi itu institusi, bukan dari personal, karena dari biro yang turun pemerintah daerah, betul, menggunakan kekuasaan pemerintahan daerah. Itu sudah menjadi bukti kali kedua bahwa dalam kasus Supriyani ketimpangan struktural antara rakyat biasa dengan negara yang kemudian menunggangi proses hukum itu kental sekali. Jadi saya pikir, saya mengatakan bahwa ini bukan lagi kita bicara bagaimana perdamaiannya, bagaimana proses sidangnya. Kalau tadi Bung Andre mengatakan kita jalani persidangan, betul itu secara normatif. Tapi ketika ketimpangan struktural ini telah menunggangi proses hukum, saya pikir dengan segala cara apapun kekuasaan tertinggi presiden harus mengatakan proses hukum harus dihentikan. Atas nama apa? Atas nama kesetaraan dan atas nama perlindungan terhadap guru dan juga perempuan. Tapi Anda melihat dari awal kasus ini memang layak ke pengadilan? Kalau menurut saya jelas tidak. Pertama begini, saya mau lihat begini. Dalam kasus-kasus yang sifatnya dugaan kekerasan antara guru dan juga kepada murid, yang pertama kali dikedepankan itu tidak boleh keterangan. Gitu ya. Karena keterangan dari saksi, keterangan dari para pihak yang terlibat itu dapat dipengaruhi oleh faktor apapun. Terlebih lagi keterangannya dari orang yang berkepentingan, terlapor ataupun pelapor. Satu-satunya bukti yang bisa didorong untuk dilihat secara objektif adalah scientific evidences. Nah, alat-alat bukti saintifik ini dari awal tidak terlihat gitu. Oleh karena itu kalau saya perhatikan kemarin ada dokter forensik mengatakan bahwa secara saintifik luka dengan model sedemikian bisa saja dengan alat yang lain, dengan metode pendekatan tindakan yang lain bisa terjadi gesekan, bukan pukulan dan segala macam. Artinya kan
ini scientific evidences yang tidak dipertimbangkan di awal sampai harus diperiksa pada saat persidangan. Jadi di situ letak banyak terletak. Baik, oke. Kalau dalam bahasa pembuktian adalah dia tidak mampu mencapai standar beyond reasonable doubt sehingga pembuktian harus maksimal gitu. Nah, termasuk juga bukti-bukti yang sudah terbukti ya di muka sidang soal pernyataan dari keterangan dari ahli forensik soal luka ternyata bukan karena luka bekas pukulan sapu. Betul sekali, bisa terjadi dalam bentuk tindakan-tindakan yang lain dengan alat-alat yang lain yang bahkan berbeda dengan alat yang diduga kuat sebagai alat bukti. Oke, baik Mas Julius. Menurut Bang Julius, yang mana somasi yang dilayangkan oleh Pemda yaitu sebuah institusi ya, sebuah institusi lah, pemerintah daerah dengan rakyat biasa ini ya menggambarkan di situ adanya ketimpangan ya, ketimpangan antara struktural institusi negara dan juga rakyat kecil ya, yang didakwa atau yang dituduh memukul anak muridnya, yang mana anak muridnya adalah anak dari seorang polisi. Jadi yang disampaikan Bang Julius itu ada ketimpangan sosial guys antara rakyat dan juga aparatur negara. Angel juga nak model ini ngenes nasib Ibu Supriyani wes. Aduh. Baik Mas Julius, saya ke Mas Andre lagi. Mas Andre, kemudian bagaimana langkah yang sudah disiapkan oleh kuasa hukum untuk menjalani sidang? Apakah kemudian ada bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain untuk membantu membuktikan bahwa Ibu Guru Supriyani ini tidak bersalah dalam kasus ini? Ya, sidang pembuktian sudah selesai ya, sudah selesai. Kemudian kita menghadapi sidang tuntutan dari jaksa hari Senin ya. Nah, selama pembuktian yang diberikan kesempatan kepada kami sudah coba menghadirkan saksi dan ahli untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Nah, gong terakhir kemarin ini kami menghadirkan ahli ya, dokter forensik. Jadi sudah terkonfirmasi bahwa luka yang di paha korban tersebut, yang diduga korban ini, itu clear dinyatakan oleh dokter forensik bahwa penyebabnya bukan pukulan sapu ya, tapi ada penyebab lain, yaitu ada gesekan dengan suatu benda tumpul yang permukaannya kasar. Nah, itu juga kemarin terkonfirmasi di alat barang bukti celana ya, karena ini kan katanya dipukul masih pakai celana kan, pakai celana sekolah, itu nggak ada bekas-bekas bahwa dia terpetek atau seperti apa. Nah, inilah yang menjadi penutup pembuktian kami untuk membuktikan bahwa tidak ada kejadian pemukulan yang dituduhkan kepada Ibu Supriyani pada tanggal 24 April 2024 tersebut. Oke, baik, terima kasih Mas Andre. Saya mau terakhir ke Ibu Supriyani. Ibu Supriyani, apa yang mau Ibu sampaikan kepada murid-murid, termasuk juga selama ini, selama persidangan, selama menuntut keadilan, apa yang mau Ibu sampaikan? Apa yang bisa menguatkan Ibu? Untuk anak-anakku semua yang ada di sekolah, tetap menunggu Ibu Guru kembali di sekolah SD 4 Baitu. Selama ini apa Bu yang menguatkan Ibu? Anak-anak yang selalu sabar dan antusias, itu luar biasa. Ya, itu yang bikin saya. Oke, baik. Dari keterangan Pak Andre bahwasannya sidang pembuktian itu sudah selesai dan pihak dari penasihat hukum Ibu Supriyani yaitu semuanya telah menghadirkan ya para saksi dan juga saksi ahli dalam sidang Ibu Supriyani, yang mana di situ semuanya ya otomatis menguatkan dari keterangan Ibu Supriyani. Dan yang terakhir menghadirkan dokter ya, saksi ahli, dokter ahli forensik, yang mana dokter ahli forensik tersebut mengatakan luka tersebut ya bukanlah akibat dari pukulan gagang sapu, kan gitu. Lebih-lebih pukulan itu hanya dilakukan sekali. Bahkan dokter forensik kemarin mengatakan itu ya mungkin bisa jadi karena gesekan ataupun bahkan digigit serangga. Gimana guys? Menurut kalian gimana guys? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Persidangan kita hormati, persidangan kita tunggu hasilnya seperti apa. Yang penting ada keadilan untuk Ibu Supriyani sebagai guru honorer. Tanpa adanya jasa guru tidak akan menjadi guru. Tanpa adanya jasa seorang guru tidak akan menjadi presiden. Masuk. Tanpa adanya jasa seorang guru tak akan menjadi polisi. Gitu guys ya. Komentar aja yang bisa guys ya. Mantap, semangat untuk Ibu Supriyani dan juga penasihat hukum. Sampai jumpa kembali.